Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let us say praise and gratitude for the presence of Allah Subhanahu wa Ta'ala for the gift of us being able to gather here in this English meeting. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam pertemuan bahasa Inggris ini. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 3 anggota akan membahas sedikit tentang reported speech. Ana di sini sebagai moderator dan ada 2 teman saya yang akan menyampaikan materi. Pemateri pertama Akh Rafeli Fakhripi dan pemateri kedua Akh Robi Nurwanda. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Akh Rafeli untuk menjelaskan sedikit tentang reported speech. Kepada Akh Rafeli kami persilakan. Bismillah. Kedengaran ya? Jelas, Mas. Oke, Bismillah. Talk about reported speech. The first most important thing we should know about reported speech is what definition of reported speech and what the function is it. Jadi hal penting pertama yang perlu kita ketahui tentang reported speech ini adalah apa definisinya dan apa fungsinya. Jadi reported speech, in short, reported speech is the change of direct speech into indirect speech. So this indirect speech is what we call reported speech. Jadi reported speech ini singkatnya adalah perubahan kalimat langsung atau bisa dibilang direct speech menjadi kalimat tidak langsung, indirect speech. Jadi kalimat tidak langsung inilah yang kita sebut dengan reported speech. And what the function, dan apa fungsinya? Usually, we use reported speech to repeat again what other people have said. Jadi biasanya reported speech ini kita gunakan untuk menyampaikan kembali apa yang orang lain katakan. Misalnya ayah mengatakan kepada kita, aku akan pergi kerja ke Banjarmasin tahun depan. Ini adalah kalimat langsung karena beliau langsung mengatakan kepada kita. Lalu ketika perkataan ayah ini ingin kita sampaikan kepada orang lain, maka akan berupa kalimat tidak langsung. Jadi kita mengatakan, ayahku mengatakan bahwasanya dia akan pergi ke Banjarmasin tahun depan. Ini adalah kalimat tidak langsung karena kita sampaikan ke orang lain. Jadi, my dad say I will go to work in Banjarmasin next year. Ini direct speech atau kalimat langsungnya. Lalu, indirect speech-nya, my dad said that he would work in Banjarmasin the following year. And setelah kita mengetahui definisi dan fungsinya, maka kita masuk ke karakteristiknya. So, then, what the characteristic of reported speech? Apa ciri-ciri dari reported speech ini? Salah satu ciri yang menonjol dari pengubahan direct speech, kalimat langsung menjadi reported speech, kalimat tidak langsung adalah adanya transformasi tenses-nya. Reported speech selalu hadir dalam bentuk past, lampau, atau verb 3. Maka tinggal kita sesuaikan dengan kalimat langsungnya. Misalnya kalimat langsung berupa simple tense, maka kita ubah menjadi simple past. Misalnya di sini simple tense-nya I like your sauce. Maka kita ubah menjadi simple past. Donny told me he like my sauce. Verb satunya ini, like-nya kita ubah menjadi verb 3. Dan begitu selanjutnya, tinggal disesuaikan dengan tense kalimat langsungnya. Dan begitu juga term of reference-nya. Misalnya di kalimat langsung adalah direct speech-nya today, hari ini.
Maka ketika di reported speech atau indirect speech-nya, that day, hari itu, misalnya sekarang, now, maka di kalimat tidak langsungnya then, kemudian, atau pada waktu, at the moment, pada waktu itu, dan seterusnya. Selanjutnya, bagaimana cara membuat reported speech ini? How do we make reported speech? Or what the formula of reported speech? Bagaimana cara kita membuat reported speech ini dan bagaimana rumusnya? Sebenarnya tidak ada rumus khusus, hanya saja ini untuk memudahkan kita. Cara mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung atau reported speech, bisa dibilang indirect speech tadi. Pertama, kita tidak perlu lagi mencantumkan tanda kutip pada kalimat tidak langsung. Misalnya di sini kan ada tanda kutipnya ini. Terus kedua, mengubah pronoun menjadi orang ketiga. Kita perlu menambahkan sumber atau siapa yang menyampaikan pesan pertama kali. Yang ketiga, biasanya kalimat tidak langsung bisa ditambahkan kata sambung that. Namun hal ini bersifat opsional. Selain that, biasanya kalimat tidak langsung bisa ditambahkan whether atau if sebagai kata sambung. Dalam kalimat tidak langsung, biasanya juga disematkan keterangan waktu atau time of reference-nya agar penerima pesan bisa lebih jelas dalam menangkap informasi. Terakhir, kamu bisa juga menyesuaikan grammar tense-nya yang dipakai, yaitu yang sudah kita bahas tadi. Jadi coba kita langsung praktekkan. Misalnya ini, I will try to study English now. Ini kalimat langsungnya, direct speech-nya. Kita coba ubah ke indirect speech. Pertama tadi tidak perlu pakai tanda kutip, maka tanda kutip ini kita hapus. Jadi I will try to study English now. Terus yang kedua, mengubah pronoun menjadi orang ketiga. Jadi kan I tadi ini sebagai orang pertama, kita ubah menjadi orang ketiga. Jadi he says he will try to study English now. Boleh, terus kita tambahkan that. That ini hanya opsional, bukan suatu yang wajib, karena tanpa that pun dia sudah bisa berdiri menjadi kalimat tidak langsung. Jadi he says that he will try to study English now. Dalam kalimat tidak langsung, biasanya juga disematkan keterangan waktu atau time of reference-nya, yaitu now, sekarang. Terus kita ubah now-nya menjadi kalimat tidak langsung. Jadi now menjadi then, he says that he will try to study English then. Dan yang terakhir, kamu bisa menyesuaikan grammar tense-nya. Yang tadi ini ada simple future tense, kita ubah menjadi past future tense. Jadi he said that he will try to study English then. Says-nya kita ubah menjadi verb 3 jadi said. Begitu juga will-nya kita ubah menjadi verb 3, he would. Kenapa try-nya tidak kita ubah? Karena kata would ini sudah menjadi perwakilan bahwa kalimat ini adalah bentuk lampau. Jadi artinya dia mengatakan, jadi yang pertama tadi, yang kalimat langsungnya, aku akan mencoba untuk belajar bahasa Inggris sekarang. Dan berubah menjadi kalimat tidak langsungnya, dia mengatakan bahwa dia akan mencoba untuk belajar bahasa Inggris, kalau begitu. Oke, sudah selesai kita ubah ke indirect speech. Lalu, apa saja pembagian dari reported speech ini? Then, the indirect sentence or indirect speech or reported speech is divided into several types. Jadi, the reported speech ini terbagi menjadi 4 jenis. Ada yang bentuknya pernyataan atau statement, ada juga yang bentuknya perintah, ajakan atau permintaan, imperative. Ada juga yang bentuknya pertanyaan, yes or no question. Dan ada juga yang bentuknya pertanyaan yang menyangkut suatu informasi, yaitu information question. And the explanation of this division will be explained by my friend, Akhrobi. So this is from me.
Okay, Ikhwah, thank you for the attention, and please take the time for the second presenter. Betul. Baik, selanjutnya pemateri kedua. Kami persilakan kepada Akh Robi Nurwanda untuk menjelaskan sedikit tentang reported speech. Kepada Akh Robi, kami persilahkan. Bismillah. Thank you for Syahirul Muzaki and Rafeli. So we continue our discuss about indirect speech or repeated speech. Like what Rafeli says, there are 4 types of reported speech. The first one is statement form, statement part. That means pernyataan. Jadi bagian pertama dari reported speech adalah pernyataan, bagian atau bentuk pernyataan. There is example in direct speech. Terdapat contoh kalimat langsung yang berbunyi, I will graduate from the university next year. I will graduate from the university next year. Ini adalah bentuk direct speech. And then we will change it to indirect speech. And it will be, he told me that he would graduate from the university the following year. Oke, kemudian kita analisa apa saja yang berubah dari kalimat direct menuju ke indirect atau reported speech. Yang pertama adalah di bagian subjek. I, atau pertama kita beri kalimat kabar dulu yang berbunyi he told me, yang berarti dia mengatakan kepadaku. Ini adalah kalimat reportnya, kalimat beritanya. Dia mengatakan kepadaku that. Nah, di sini terdapat conjunction yang akan menghubungkan antara kalimat berita dan apa yang diberitakan. Kemudian he would graduate. He. Di sini terdapat pronoun yang awalnya adalah I, kemudian menjadi he. Menjadi orang ketiga, menjadi orang ketiga. Karena ini adalah bentuk pengkabaran dari perkataan orang. I menjadi he. He would, kemudian will. Will di sini seperti yang tadi telah dijelaskan Rafeli, will akan berubah menjadi would, menyesuaikan dengan tensesnya. He would kemudian graduate from the university, ini sama. Kemudian next year, time reference atau adverbnya akan berubah. Yang sebelumnya next year berubah menjadi the following year. Yang mana pada asalnya maknanya itu sama, cuman hanya tulisannya aja yang berbeda. Nah, jadi terdapat 3 perubahan pada indirect speech. Yang pertama adalah pronoun yang awalnya I menjadi he, kemudian tenses yang tadinya, yang sebelumnya will, kemudian di reported speech berubah menjadi would. Dan yang ketiga adalah time reference atau adverb, keterangan waktu yang tadinya next year berubah menjadi the following year. Okay, next. We going to the second part. Okay, the second types of reported speech is imperative. The first one is statement, and the second
is imperative. Imperatif. Bagian kedua adalah imperatif yang mana bermakna perintah, ajakan, atau permintaan. Kemudian di sini terdapat contoh. Mom say, don't go home late. Mom say, don't go home late. Ibu mengatakan, jangan pulang terlambat. Kemudian, next, we will change it to reported speech. And it will be, she warned me not to go home late. She warned me not to go home late. Yang pertama berubah adalah kata ganti. Yang tadinya mom, kemudian kita ganti menjadi she. She warned me. Nah, kemudian di sini ada kata beritanya, warn, yang artinya memperingatkan. Dia, yaitu ibuku, warn, memperingatkan me, aku, don't go home late. Ya, don't go home late ini akan berubah menjadi not to go home late. Yang tadinya kalimat langsung direct speech don't go home late akan berubah menjadi not to go home late. Jadi do-nya kita hapus dan tinggal not to go home late. Nah, ini contoh dalam bentuk perintah. Kemudian yang kedua ajakan, invitation or suggest. Oh ya, jadi dalam imperatif ini ada 3 bentuk. Yang pertama perintah, kemudian kedua ajakan. There is example. Would you like some coffee? Would you like some coffee? Yang artinya adalah apakah Anda ingin kopi? Nah, and then we will change it to reported speech, and it will be he invited me to have some coffee. He invited me to have some coffee. Nah, jadi karena bentuknya adalah ajakan, ya. Jadi kita memakai kalimat berita invite atau suggest juga bisa. He invited me to have some coffee. Ini adalah bentuk perubahan dari direct speech ke indirect speech dalam tipe ajakan atau invitation. Kemudian yang ketiga adalah permintaan atau request. There's example, an example. Please help me. Please help me. This the direct speech example. And then we change it to indirect speech or reported speech. And it will be, she asked me to help her. Nah, jadi di sini yang mengatakan adalah perempuan. Contohnya adalah perempuan. Seorang perempuan berkata, please help me. Kemudian dalam indirect speech kita ubah menjadi she asked me, yang mana ini adalah kalimat beritanya. Kemudian apa yang ia ucapkan? To help her. To help her. Karena ini adalah bentuk permintaan. Oke, next. Okay, and the third part is yes or no question. Yes or no question. Bentuk ketiga dalam reported speech, yang pertama tadi adalah statement, pernyataan, kemudian yang kedua adalah sebelumnya yang kedua adalah invitation, ajakan, kemudian yang ketiga adalah pertanyaan yang mengandung makna yes or no question, yang mengandung pertanyaan ya atau tidak. Jadi dengan kalimat tanya apakah. And there is
an example in direct speech. Do you enjoy the dinner? Apakah kamu menikmati makan malamnya? Do you enjoy the dinner? Ini adalah bentuk direct speech. Kemudian kita ubah ke indirect speech atau reported speech. And it will be, he asked me if I enjoy the dinner. He asked me if I enjoy the dinner. Nah, apa saja yang berubah? Pertama, kita beri kalimat berita, he asked me. Dia bertanya kepadaku. Kemudian kita beri conjunction if. Nah, jadi if di sini adalah berfungsi sebagai konjungsi. He asked me if I enjoy the dinner. Nah, yang tadinya menggunakan kata ganti you karena dia bertanya, seseorang tersebut bertanya kepada kita, maka kata gantinya kita ganti ke I. Kita ganti ke saya. If I enjoy, kemudian tensesnya. Yang sebelumnya enjoy, verb 1, kemudian diganti ke verb 2. Ya, enjoyed. Kemudian kalimat setelahnya the dinner. The dinner tetap. He asked me if I enjoyed the dinner. Now this the third part, and then we continue to the fourth part. Oke, ini adalah bagian terakhir dari reported speech atau indirect speech. The fourth part is information question. Pertanyaan yang mengandung sebuah informasi. Jadi di sini kalau yang bagian ketiga adalah pertanyaan dengan apakah, adapun yang di bagian keempat ini adalah pertanyaan dengan selain apakah. Bisa why, who, when, atau where. Jadi selain apakah. The example is, where is the stay Ali bin Abi Thalib? Where is the stay Ali bin Abi Thalib? This is example in direct speech. And we change it into indirect speech or reported speech. And it will be, he asked me where the stay Ali bin Abi Thalib was. He asked me where the stay Ali bin Abi Thalib was. Kemudian kita analisa apa saja yang berubah. Ya, yang pertama kita tambahkan kalimat berita ya seperti sebelum-sebelumnya. He asked me. Dia bertanya kepadaku. He asked me. Kemudian where. Nah, dalam bagian ini, dalam bagian yang keempat, where atau kalimat tanyanya, kata tanyanya, apakah itu where atau nanti mungkin dengan who, when. Nah, ketika di dalam indirect speech atau reported speech, dia akan berfungsi sebagai konjungsi atau kata sambung. Ya, where the stay Ali bin Abi Thalib was. Nah, kemudian is yang sebelumnya di direct speech is ya, model auxiliary-nya is itu berubah ke was dan berada di setelah subjeknya. The stay Ali bin Abi Thalib adalah subjek, kemudian model auxiliary-nya dibundah ke setelahnya was. Yang tadinya sebelumnya is kita ubah menjadi was. So it will be, he asked me where the stay Ali bin Abi Thalib was. Nah, menjadi yang berubah ada 3 bagian. Yang pertama konjungsinya, ya konjungsinya adalah sesuai kata tanyanya, apakah itu where, when, atau who, dan lain sebagainya. Kemudian tensesnya, ya, yang sebelumnya is berubah menjadi was. Kemudian peletakan
eh, model auxiliary-nya was itu. Yang tadinya di sebelum subjek berubah menjadi di setelah subjek. Destai Ali bin Abi Thalib was. Okay, that's all from me. Thank you for your attention, and I give this opportunity to Akh Syahirul Muzaki. Baik, mungkin itu saja penjelasan singkat tentang reported speech dari kelompok kami.